Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Munadofah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor NIM 12620620239. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana pengertian dari kurikulum dan mengapa pentingnya kurikulum. Secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah cure. Kata ini digunakan untuk memberi nama lapangan perlombaan lari. Nah, dalam perkembangannya, kata ini kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, penggunaan kata kurikulum menjadi lebih populer. Nah, untuk lebih mengetahui apa pengertian dari kurikulum, marilah kita menelisik jauh ke belakang, mulai dari zaman Tyler 1949 sampai dengan dekade abad ke-21, yaitu dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, menurut Tyler, pada tahun 1949 memaknai kurikulum dengan bertolak dari 4 pertanyaan yang mendasar. Seperti yang pertama, apa yang harus dicapai oleh sekolah? Yang kedua, pengalaman belajar yang bagaimana yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar diorganisasikan secara efektif? Yang keempat, bagaimana cara menentukan bahwa tujuan pembelajaran telah dapat dicapai? Nah, kan menurut Tyler dan kawan-kawan pada tahun 1981, kurikulum dilihat dari 4 pandangan, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai tujuan, yang kedua, kurikulum sebagai kesempatan belajar yang terencana, 3, kurikulum sebagai mata pelajaran, dan keempat, kurikulum sebagai pengalaman. Nah, selanjutnya, menurut pengertian dari Nana S.Y. Sukmadinata, pada tahun 2005 meninjau kurikulum dari 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai ilmu, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai rencana. Terdapat 4 dimensi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, yang maksudnya ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas, pendidik, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurikulum sebagai sesuatu yang terencana atau tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Selanjutnya, yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau real curriculum. Peserta didik mungkin memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan. Antara ide dan pengalaman mungkin saja sejalan, tetapi mungkin juga tidak. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil dari belajar. Pernyataan ini perlu dipahami sejak awal karena banyak orang tahu bahwa hasil belajar merupakan bagian dari kurikulum, tetapi kurikulum bukan hanya hasil dari belajar. Banyak juga orang yang tidak tahu bahwa pengertian kurikulum dapat dilihat dari dimensi hasil belajar karena memang tidak dirumuskan secara formal. Nah, begitu juga ketika dilakukan evaluasi secara formal tentang kurikulum. Pada umumnya, orang selalu mengaitkan dengan hasil belajar. Sekalipun evaluasi kurikulum sebenarnya jauh lebih luas daripada penilaian hasil belajar. Artinya, hasil belajar bukan satu-satunya objek evaluasi dari kurikulum itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, peneliti kurikulum, guru atau calon guru, kepala sekolah, pengawas, atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Selanjutnya, yang keenam, yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Nah, sistem kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat.
Suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum, apa yang akan disusun, dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengapa kurikulum itu menjadi bagian penting dalam pendidikan. Yang pertama, ditinjau sifat dari masyarakat dan kebudayaan dengan sekolah. Sebagai institusi sosial dalam menjalankan operasinya, maka dapat ditentukan kurikulum memiliki 3 peran penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang. Ketiga peranan kurikulum tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai-nilai budaya sebagai warisan masa lalu serta mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial budaya tersebut pada generasi muda. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing dan menggerogoti budaya lokal, maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Yang kedua, peran kreatif. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab dalam mewariskan nilai-nilai masa lampau, tetapi juga bertanggung jawab dalam mewariskan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif dalam artian menciptakan dan menyusun hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki anak didik agar anak didik dapat bertahan di dalam kemajuan zaman yang terus bergerak dengan perubahan-perubahan. Nah, itu tadi. Jadi mengapa kurikulum menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan, karena kurikulum memiliki 3 peran yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selain memiliki peran, kurikulum juga memiliki fungsi yang mana itu menjadikan kurikulum menjadi sangat penting, menjadi bagian dari pendidikan. Nah, secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Menurut Alexander English dalam bukunya Hamalik tahun 1990 mengemukakan 6 fungsi kurikulum, yaitu fungsi penyesuaian karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well adjusted. Nah, yang pertama, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang integrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang kedua, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan mahasiswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka. Nah, yang keempat, fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Nah, ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogramkan secara fleksibel. Nah, yang kelima, yaitu fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami
dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing para siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, yang keenam, fungsi praksis dari kurikulum meliputi yang pertama, fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Fungsi bagi sekolah yang di atasnya adalah untuk menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Yang kedua, yaitu fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian dari kurikulum dan mengapa kurikulum itu menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena kurikulum memiliki peran dan fungsi. Nah, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.